Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian kebenaran firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Kau baik bagi kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya-tanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada saudara, Roh Kudus punya keinginan, dan kita sebagai manusia kita punya keinginan. Ingat, keinginan Roh Kudus hanya membawa saudara dan saya untuk kita mengenal Tuhan. Roh Kudus tidak punya keinginan yang lain dalam kehidupan kita. Keinginan Roh Kudus bagi kita adalah membawa kita untuk mengenal siapa Tuhan. Roh Kudus membawa kita untuk membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Itulah keinginan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau Roh Kudus bekerja hebat di dalam kehidupan kita, maka saya percaya saudara dan saya akan dimampukan untuk selalu berjalan hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, dan semakin cinta akan kebenaran. Nah, oleh karena itu, lewat bagian kebenaran firman Tuhan, kalau kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini, menceritakan bahwa ketika orang-orang mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, yaitu Petrus menyampaikan bagaimana kehidupan orang-orang saat itu yang mengalami pencurahan Roh Kudus, yang membuat banyak orang menjadi bingung saat itu. Petrus menjelaskan kepada mereka bahwa semua itu terjadi karena Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan bagi kehidupan orang percaya. Dan ketika orang mengalami kehidupan Roh Kudus, itulah yang sementara dilihat oleh mereka saat itu. Dan Petrus mengutip ayat-ayat yang pernah dikatakan oleh para nabi. Ketika Petrus mengutip ayat-ayat itu, firman Tuhan mencatat bahwa ketika Petrus menyampaikan akan kebenaran-kebenaran firman, maka dikatakan saat itu orang-orang lalu bertobat, dan mereka lalu bertanya-tanya kepada Petrus apa yang harus mereka lakukan. Rupa-rupanya pekerjaan Roh Kudus bergerak di dalam kehidupan orang-orang saat itu. Membuat apa? Mereka lalu tersingkap akan firman Tuhan. Mereka lalu ingin mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka ingin hidup di dalam kebenaran. Lalu apa yang mereka inginkan itu, Petrus berkata kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Artinya Petrus katakan kepada mereka, kalau mereka benar-benar sudah tersingkap apa yang disampaikan oleh Petrus, dan mereka mau supaya bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup mereka, maka tugas mereka harus bertobat, memberi diri untuk bertobat. Artinya mereka tidak lagi hidup menurut apa yang mereka mau, tapi mereka harus memberikan kehidupan mereka hidup seperti apa yang difirmankan, apa yang dikatakan oleh Petrus ketika dia menyampaikan firman-firman Tuhan. Nah, ini yang membuat sehingga Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan mereka luar biasa. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mau Roh Kudus bekerja hebat di dalam hidup saudara, belajarlah membuka hati untuk menerima firman Tuhan dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus akan bekerja tergantung kapasitas firman dalam hidupmu. Kalau engkau suka mendengarkan firman, engkau suka untuk firman itu bekerja hebat dalam kehidupanmu, engkau memiliki hati yang haus dan lapar terus akan firman, saya katakan saat itulah Roh Kudus akan bekerja hebat
di dalam kehidupanmu. Kalau engkau orang Kristen yang tidak suka dengar firman, tidak mau dinasehati firman, tidak mau ditegur oleh firman, saya katakan Roh Kudus tidak akan bekerja hebat di dalam kehidupan saudara. Karena Roh Kudus itu akan bekerja tergantung kapasitas firman di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita ada dalam perayaan-perayaan Minggu Pencurahan Roh Kudus. Mari saudara belajar terus untuk memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Petrus berkata kepada orang-orang saat itu, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Dia tidak mengatakan untuk mereka dibaptis seperti mungkin baptis percik atau baptis selam, tapi dimaksudkan dengan baptisan di sini adalah mereka ditenggelamkan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Artinya mereka harus hidup rendah hati, mereka harus membiarkan firman yang bergerak hebat dalam hidup mereka, sehingga bukan lagi mereka yang bermanifestasi melalui hidup mereka, tapi Kristuslah yang bermanifestasi melalui perkataan mereka, melalui apa yang mereka pikirkan, dan melalui apa yang mereka lakukan. Itu dikatakan berilah dirimu untuk dibaptis. Apakah saudara termasuk orang Kristen yang rendah hati dengan firman? Ataukah saudara termasuk orang yang tinggi hati dengan firman? Artinya merasa bahwa engkau orang yang benar dan yang paling benar, atau merasa engkau orang yang sudah melakukan yang paling benar. Saya katakan kepada saudara, biarlah firman bekerja dalam hidupmu, agar engkau tahu bahwa manusia dia tidak punya kemampuan untuk dia hidup dalam kebenaran. Hanya Roh Kuduslah yang bergerak di dalam kehidupan orang, yang memampukan orang itu akan hidup dalam kebenaran. Tugas kita, izinkan firman itu terus masuk dalam hidup kita. Terima firman, itu yang kita lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Maka pekerjaan Roh Kudus akan bekerja hebat dalam hidup saudara. Oleh karena itu, kenalilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja kalau firman limpah dalam hidup saudara. Biarlah engkau termasuk orang yang suka akan firman Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau yang suka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, engkau yang suka merenungkan perkataan-perkataan firman Tuhan, saya katakan Roh Kudus itu akan bekerja hebat dalam hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu cinta akan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya ketika kami terus mendengarkan firman-Mu, membuka hati untuk firman-Mu, maka Roh Kudus akan bekerja hebat dalam hidup kami, membuat kami akan mengalami kehidupan Kristus yang terus bermanifestasi melalui hidup kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami selalu dalam perjalanan kehidupan kami untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.